Bagaimana kita kelak akan bangkit dari kubur? Itu sesungguhnya kita tentukan dari alam sekarang ini, ya. Kita tentukan dari alam sekarang ini. Artinya apa? Agar kita terbebaskan dari berbagai macam rintangan di hari kelak itu. Jadi kita harus menentukannya dari saat kehidupan di sekarang ini. Jadi kalau di dalam kehidupan sekarang, ya, kita berakrab ria dengan Allah, kesenangan batin kita adalah kedekatan dengan hadiratnya, maka ke depan, terus ke depannya lagi, kita akan enak. Kita akan enak. Jadi yang paling menentukan itu adalah kehidupan sekarang ini sesungguhnya. Jadi karena itu kita mencoba untuk membangun kehidupan yang kelak itu dari sekarang. Kita bersungguh-sungguh. Walaupun itu tidak enak misalnya, tetap wajib kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Ini hanya sementara. Posisi kita memperbaiki adanya nasib kita di waktu-waktu yang akan datang. Itu sementara di dunia ini. Dan karena itu kita garap. Walaupun pada awalnya kita tidak menyenanginya, tapi terus kita bersungguh-sungguh menggarapnya, lama-lama kita akan senang juga, gitu loh. Lama-lama akan senang juga. Coba misalnya ya, orang yang begitu tersiksa ketika bangun di tengah malam itu, tapi tiap malam dibangunin, lama-lama bisa menikmati itu, menikmati bangun di tengah malam itu. Nah, ketika sudah menikmati bangun di tengah malam, diri kita sudah bebas dari berbagai macam pamrih apapun, maka yang ada itu adalah cinta. Cinta. Ketika yang ada dalam batin kita itu adalah cinta kepada hadiratnya, kita sudah terbebaskan dari pamrih-pamrih. Di saat itu kita betul-betul mengalami adanya kesenangan itu. Jadi karena itu kita garap dari sekarang. Agar apa? Agar tidak mengalami kendala kelak ketika kita dibangkitkan. Agar tidak mengalami kendala. Jadi enak kan? Enak. Nah, tapi buat apa sesungguhnya itu menjadi sangat sulit untuk bisa diterima ketika kita tidak pernah berhadapan dengan adanya akhirat itu loh. Jadi seolah-olah akhirat itu tidak ada. Padahal bagi orang-orang yang betul-betul beriman itu nyata. Akhirat itu sangat dekat sesungguhnya. Sangat dekat. Karena itu ketika mereka ditanya, apakah yang terdekat di antara segala yang dekat? Yang terdekat adalah kematian, katanya kan. Kematian. Seolah-olah berada di pelupuk mata itu loh, kematian. Dan karena itu mereka menyaksikan akhirat dari saat sekarang. Jadi buat apa dengan demikian? Sesuatu yang tidak pasti untuk kebanyakan orang sudah kita garap. Sudah kita garap. Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang ateis ya. Ateis. Dan kami berdialog. Dia mengatakan, untuk apa ngomong akhirat? Itu sesuatu yang tidak pasti kok katanya. Untuk apa ngomong akhirat? Itu tidak pasti kok. Itu bisa saja hanya merupakan khayalan-khayalan para nabi saja. Nah saya bilang, kalaupun sekarang disebut sebagai tidak pasti, saya tidak merasa rugi kok dengan telah beriman. Tidak merasa rugi saya dengan telah beriman. Toh saya tidak tersiksa oleh keimanan itu. Saya bahkan bisa menikmati adanya keimanan itu. Coba misalnya ya, apa destruksi saya terhadap Anda? Saya kan disebut sebagai orang yang menghayal karena beriman. Terus aku melakukan keburukan apa kepadamu? Kan enggak loh. Tidak melakukan keburukan apapun. Jadi begini, saya bilang itu. Kalau ternyata akhirat itu tidak ada, saya tidak rugi apapun. Hanya karena beriman. Tapi kalau ada, Anda pasti rugi. Anda pasti rugi. Kalau saya nggak ada ruginya. Kok saya merasa beruntung kok dengan cara beriman seperti ini. Tapi kalau ternyata ada, apa yang disebut sebagai akhirat itu kelak ada, engkau akan merasakan rugi serugi-ruginya. Jadi sesungguhnya sangat rasional. Untuk orang-orang yang beriman itu sangat rasional sesungguhnya.
betapapun itu tidak muat ditampung oleh rasionalitas orang-orang yang tak beriman. Tidak bisa. Jadi seperti apa kita dibangkitkan kelak? Bangunlah dari saat kita berada di kehidupan sekarang. Begitu ya, dibangun. Contohnya begini loh ya. Di dalam hidup ini kan kita secara struktural gitu ya, kan memiliki bos-bos, memiliki juragan-juragan, gitu. Bebaskan hati kita dari pengharapan, gitu loh. Kayak di sini misalnya ya, Maulid malam minggu depan loh, sudah berharap, sudah berharap. Dah pulang masih diem aja. Emang gak ada. Jadi harus begitu memang. Jadi hati kita didik untuk apa? Untuk tidak mengemis kepada siapapun itu. Dikasih oke, tidak dikasih juga oke. Bukan diem saja. Masih berharap. Siapa tahu nanti terbuat. Itu sangat bagus sesungguhnya, sangat bagus. Cuman kan betapa melihat wajah-wajah sangat kecewa. Wah, itu perlu dikasih pelajaran lagi sebenarnya. Ini bebaskan dari kita, dari pengharapan kepada makhluk-makhluk itu. Berharaplah kepada Allah Ta'ala, yang kalau sesuai dengan kehendaknya, harapan kita dipenuhi. Kalau enggak, ya enggak, itu terbaik, kan gitu. Gitu loh ya. Jadi jangan gampang patah hati jadi orang itu. Oke. Wal khamis, adapun yang kelima, mautinul jannati wan nar, ialah posisi kita di surga atau di neraka. Itu posisi yang kelima ya, di surga atau di neraka. Ini sesungguhnya mengandung sebuah peristiwa yang sangat hebat. Surga dan neraka itu sangat hebat. Karena itu begini, apa yang disebut sebagai surga itu tidak pernah didengar oleh siapapun loh. Jadi seperti apa kenikmatan surga itu tidak pernah didengar oleh siapapun, tidak pernah disaksikan oleh siapapun. Jadi kita hanya berada di dalam sebuah khayalan yang sesungguhnya tidak pernah nyata. Seperti apa? Kalau kita betul-betul bisa mengalami seperti apa, tentu kita tidak akan pernah bisa tidur karena kepikiran itu. Nyatanya masih tetap bisa tidur. Kan itu. Jadi tidak betul-betul kepikiran kita. Tidak betul-betul kepikiran ketika diungkapkan misalnya di bawahnya ada air mengalir gitu. Dengan begitu jernihnya, tetap nggak tergoda juga kan? Nggak tergoda. Di sana ada bidadari yang sangat cantik, nggak tergoda juga. Itu berarti apa? Berarti tidak ngefek untuk hati kita, tidak ngefek. Jadi apakah itu surga atau neraka, sama-sama tidak ngefeknya untuk hati kita loh. Itu berarti apa? Berarti hati kita itu tidak rawan. Coba kalau hati kita rawan, disebut surga, disebut neraka, bergetar. Coba seperti Habib Abdurrahman As-Segaf misalnya. Habib Abdurrahman As-Segaf itu ya, kalau tiduran ke arah kanan miringnya begini, itu menyaksikan surga. Tapi kalau tidurannya itu ke kiri begini, menyaksikan neraka. Karena itu beliau itu tidak tidur berapa lama coba? 33 tahun. Itu bukan waktu sebentar loh ya. 33 tahun itu nggak tidur. Itu lama sekali itu. Kenapa? Hatinya sedemikian rawan. Sedemikian rawan. Oh, gitu lah ya. Jadi kalau hati kita rawan di hadapan Allah Ta'ala, begitu sangat nyata getaran-getaran di dalam batin kita. Sangat nyata. Ini ya, contohnya begini ya. Konon ya, tidak pernah ada pelangi di malam hari. Apakah kalian pernah menyaksikan pelangi di malam hari? Tidak pernah ya, karena teori tentang pelangi itu adalah ketika air itu dengan demikian lembut itu turun dari langit, disemprong oleh cahaya matahari, terciptalah pelangi, kan begitu. Tapi ini ada loh ya. Pelangi di malam hari itu membelah sekitar 1/4 langit dari sana. Waduh, malam hari itu, malam hari itu ada loh ya. Dan garis pelangi itu sedemikian lebarnya dengan aneka warna seperti yang di siang hari itu, lama sekali itu. Jadi ketika
diciptakan sesuatu yang tidak biasa kita saksikan, kita akan terperangah. Allah, terperangah kita. Berarti apa? Berarti Allah itu sesungguhnya maha kuasa untuk menciptakan apapun. Maha kuasa untuk menciptakan apapun. Jadi karena itu seluruh bangunan ilmu pengetahuan akan menjadi runtuh di situ. Bagaimana bisa diteorikan begitu itu? Kan nggak bisa. Bagaimana mungkin ada pelangi di malam hari gitu. Tapi saya menyaksikannya. Ya Allah gitu ya. Jadi betapa segala-galanya itu, terutama di malam hari, mutlak menjadi milik Allah Ta'ala. Di siang hari, ya milik Allah Ta'ala juga, tapi begitu terasanya ketika di malam hari itu. Jadi karena itu ya, kalau kita ingin lebih dekat kepada Allah Ta'ala, berkelilinglah ketika orang-orang pada tidur itu. Coba saksikan macam-macam. Betapa hebatnya Allah Ta'ala itu. Betapa hebatnya. Oke ya. Mautinul jannati wan nar. Posisi kita berada di surga atau berada di neraka. Jadi itu begitu real. Begitu real. Nah karena itu betapa pentingnya kita dari saat sekarang itu belajar untuk bisa merasakannya. Agar apa? Agar kita tidak diceburkan kepada neraka yang mungkin sekarang kita tidak mempercayainya. Real ternyata. Terus yang keenam ini yang membuat pikiran saya tidak sanggup ya. Wasadi adapun yang keenam, mautinul kathib, yaitu adanya posisi dataran tinggi kharijal jannah, di luar surga. Ada apa ya? Gitu loh. Jadi pikiran saya tidak bisa menangkapnya itu. Tidak bisa menangkapnya. Kepada 5 posisi sebelumnya, pikiran saya masih bisa menangkap, bisa mencernanya. Tapi ini ya, sebuah dataran tinggi di luar surga, di luar loh ya, di luar surga. Dan di luar neraka juga itu loh. Ada. Itu kan berarti apa? Betul-betul sudah dialami oleh para wali bahwa hal itu ada sesungguhnya. Jadi bagaimana kita bisa menambungnya? Karena itu kalau pikiran kita seperti merasakan buntu, seperti menabrak tembok-tembok itu, terus lakukan penabrakan itu, lakukan terus. Sampai akhirnya kita dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari kesumpekan hidup ini, dari adanya kekerdilan hidup ini. Jadi hidup ini ternyata apa? Luas seluas-luasnya loh. Sangat luas kehidupan ini. Jadi karena itu pikiran-pikiran kita yang sudah menciptakan kehidupan ini sedemikian sempitnya itu harus kita tabrak itu. Tabrak. Agar apa? Agar kita menemukan kemahaluasan Allah Ta'ala yang tak terkira-kira itu. Jadi bisa ditemukan. Jadi yang keenam ini ya, begitu sangat sedikit ilmu pengetahuan yang ada dalam diri saya. Mautinul kathib kharijal jannah. Ini ada ternyata. Dan saya menemukan keterangan seperti ini baru di kitab ini. Loh, di kitab yang lain nggak ada. Nggak ada. Selama saya membaca kitab-kitab yang lain itu. Tidak ada. Ada ternyata. Oke. Wa fi kulli mawtinin min hadhil mawatin mawadhi. Ini lagi ya. Di dalam setiap mautin, di dalam setiap posisi itu ada posisi lagi di dalamnya. Katakanlah ya, di dalam sebuah rumah ada rumah lagi. Gimana akal pikiran kita bisa menampung dengan enjoy, dengan enak kan begitu? Bahwa di dalam sebuah tempat ada tempat lagi. Ibaratnya di dalam sebuah rumah itu ada kamar-kamar, di dalam kamar-kamar itu ada kotak-kotak, dalam kotak-kotak itu ada lagi. Sampai di sini Ibnu Arabi itu merasa apa? Merasa seperti kewalahan. Sehingga beliau mengatakan hiya mawatin fil mawatin, itu tempat di dalam tempat, posisi di dalam posisi itu loh. Jadi berlapis-lapis, berlapis-lapis. Dan kata Ibnu Arabi, dan bukan sekarang saya menjelaskan adanya tempat-tempat itu dari saking banyaknya. Banyak ternyata. Jadi yang kita ketahui kan cuma Sewon mana. Betapa sangat
sangat singkatnya kan begitu. Itu enggak loh. Jadi di dalam tempat ada tempat, dalam kedudukan ada kedudukan. Yang terus sedemikian banyaknya seperti itu. Karena itu di sini disebutkan laisa fil quwwatil basyariyah al-wafa biha. Tidak termasuk adanya kekuatan manusia yang bisa untuk menghitung tempat-tempat itu. Enggak masuk jadi. Betapa kita itu kalau memasuki akhirat kelak dan kita berjumpa dengan apa yang diterangkan oleh Ibnu Arabi itu, betul-betul kita mengalami kekaguman luar biasa. Ada, astagfirullah, gitu. Ada. Jadi karena itu dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa tidak setiap orang itu kenal dengan Allah Ta'ala. Walaupun kelak di akhirat Allah Ta'ala itu menampakkan diri, tidak setiap orang kenal. Lebih banyak malah yang tidak kenal. Bahkan di antara yang tidak kenal itu sampai mengatakan na'udzubillah minka. Jadi ketika Allah Ta'ala mengejawantahkan diri lewat dalam tanda kutip rupa yang tidak kita kenal. Kan kita ya, di dalam pikiran kita Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kan begitu. Nah misalnya Allah Ta'ala menampakkan diri tidak sebagaimana yang kita kenal itu, maka di saat itu kita mengatakan na'udzubillah minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Padahal engkaunya itu Allah Ta'ala juga loh. Yang disebut sebagai engkau itu adalah Allah Ta'ala. Cuma kita tidak mengenalnya sebagai Allah Ta'ala. Terutama makanya begini ya, jadi manusia itu makanya kita harus memiliki toleransi yang luar biasa. Artinya apa? Kita bisa membenarkan apa yang diyakini oleh orang lain itu loh. Jadi selama masih ada keterangan yang mau membenarkan, kita benarkan. Iya itu benar. Jangan sampai kita katakan ini benar, ini tidak benar, ini benar. Terus begitu. Itu begitu sempitnya kalau begitu. Jadi karena itu kita tawakuf, kita tunggu. Kalau ada yang membenarkan, ikuti saja, itu benar berarti. Walaupun tidak sama dengan pendapat diri kita, itu berarti benar juga. Oke ya. Jadi manusia itu tidak memiliki kekuatan untuk apa? Untuk menghitung adanya mawatin itu. Kenapa? Likathratiha, karena saking banyaknya. Walasna, dan tidak ada kami nahtaju, ialah membutuhkan fi hadzal maudhu, pada adanya tema ini, illa mautin dunia, kecuali kepada adanya kehidupan di dunia ini. Ini penting. Kita apa? Untuk kita jelaskan. Jadi adanya mawatin yang sangat banyak itu kita tidak memerlukannya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kesanggupan untuk bisa menghitungnya. Kecuali adanya mautin di dunia ini, adanya kedudukan di dunia ini. Ini penting, ini perlu. Alladzi huwa mahallut taklif wal ibtila wal a'mal. Dunia ini tempat apa? Tempat dibebankannya perintah-perintah dan larangan. Padahal ya, kita itu sesungguhnya kan tidak senang adanya beban-beban berupa perintah dan larangan, kan gak senang. Jadi karena itu tugas kita adalah bagaimana kita membebaskan diri dari taklif, dari adanya beban itu. Agar kita terbebaskan dari beban, maka ciptakan diri kita senang kepada beban itu. Maka berubah, dia tidak lagi menjadi beban. Kita senang, misalnya ya, orang yang senang sholat, sholat itu bukan beban. Kenapa? Disenangi. Oh senang kok, bagaimana disebut sebagai beban. Tapi kalau kita tidak senang sholat, lebih senang tidur, itu beban banget itu. Beban, apalagi subuh, beban banget. Jadi karena itu bebaskan diri kita dari beban. Dengan cara apa? Dengan cara mencintainya. Baru kita bebas dari beban. Selama kita tidak mencintainya, pasti beban. Dibangun ini beban itu. Maunya marah-marah sebenarnya, cuman karena kadung takut bagaimana. Maunya marah-marah, kenapa? Beban itu. Beban. Jadi kalau sudah bukan beban di kepala kita, tentu saja itu berubah menjadi kecintaan. Dan karena kecintaan, maka kita senang melaksanakannya. Senang melaksanakannya. Jadi karena itu, jadikan perintah-perintah itu senang kita laksanakan, maka kita akan terbebaskan dari beban-beban itu.
Jadi caranya seperti itu ya. Tapi betapa tidak mudah untuk kita menyenangi sesuatu yang berat di pikiran kita. Kan gak mudah ya. Mau tak bikin senang terhadap subuh, malah berat banget. Senang gimana? Sulit itu ya. Jadi harus kita bebas betul dari beban-beban itu. Wal ibtila, dunia ini merupakan tempat bencana juga. Bencana dunia ini. Jadi karena itu berakrab rialah dengan Allah Ta'ala, sehingga kita memandang bencana itu sebagai sarana untuk berdekat-dekatan dengan diri kita. Berdekat-dekatan dengan diri kita. Ini kalau kita belum mendapatkannya, belum terasa. Karena kita belum mendapatkan apa yang disebut sebagai bencana itu, belum terasa. Coba ketika kita merasakan, bisa habis itu kesabaran diri kita itu. Karena itu ada sebuah doa ya, saya diijazai oleh Kiai Haji Muhammad Zuhri. Ini baca doa ini katanya. Iya, saya bilang. Ini untuk apa guru? Ini untuk memiliki keikhlasan yang luar biasa. Oke, saya baca. Tapi ini bencananya berat. Aduh, dalam batin saya. Itu disebut terakhir ya, bencananya berat. Waduh, dalam batin. Ini bencananya berat. Aku sudah kadung bilang iya. Iya, gimana guru? Saya beranikan diri ya. Iya, gimana? Tolong saya dibacakan, nanti saya hafalkan, nanti saya amalkan. Dibaca oleh beliau ya. Sesungguhnya tidak begitu panjang. Faya Rabbi bil ikhlas khalis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallasat. Cuma segituan aja. Ini dibaca 4 kali katanya setiap habis sholat. Iya, saya sudah merasa berat dalam batin, khawatir bencananya itu, tapi juga saya sudah kedung janji iya. Iya, sangat meyakinkan. Dibaca sekali sama guru itu, saya langsung hafal. Oke, dibaca. Oke, betul ya. Saya amalkan itu sekitar 4 bulanan. Anak saya tenggelam langsung. Betapa sangat sulit untuk tertawa seperti itu di saat itu loh ya. Kalau sekarang kan tinggal kenangan, kita bisa tertawa. Kenapa? Kenangan itu manis kok. Kenangan sepahit apapun oleh waktu akan berubah menjadi manis. Ya toh? Ketika misalnya dulu di pondok di Plokoto sama kawan-kawan kan sangat marah di waktu itu. Sekarang coba kenang, manis ya. Wah, enak sekali gitu tuh. Kenapa? Waktu sudah merubahnya dari pahit menjadi manis. Sudah dirubah oleh waktu itu. Jadi betapa sangat berat itu, sangat berat. Anak yang masih saya senangi umurnya 2,5 tahun, yang lucu-lucunya, yang cantik-cantiknya mati. Yang dialami oleh guru itu juga begitu. Anaknya yang masih umur belasan tahun ditabrak mobil, mati juga. Tapi betapa hebatnya rohani guru Muhammad Zuhri di waktu itu. Beliau kemudian mengatakan, ketika orang yang menabrak itu mau dipolisikan, beliau bilang, jangan dipolisikan. Jangan. Nah, ketika anak itu mau dikubur, beliau sendiri yang mengantar ke kubur itu, dan di atas kuburnya itu beliau mengatakan, ya Tuhan, karena Engkau sudah tidak percaya kepadaku untuk menitipkan anak ini, Kau perlu turun tangan untuk mengambilnya sendiri. Terima kasih. Hebat ya, hebat. Gagahnya rohaninya itu loh. Gagah, nggak menangis, enggak. Gagah rohaninya itu. Ya gitu loh. Nah itu dari apa itu? Ya karena doa itu mengandung peristiwa yang detail itu loh. Doa keikhlasan itu. Tapi ikhlas seikhlasnya batin itu. Tidak pernah berharap apapun kepada makhluk-makhluk. Tidak pernah berharap apapun kepada makhluk-makhluk. Pantangan untuk berharap kepada makhluk-makhluk ya. Jadi karena itu di waktu itu ya, saya bermimpi Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada saya, engkau memberikan ceramah di mana-mana, jangan pernah berharap kepada makhluk-makhluk. Iya. Betapa sangat manis, sangat lezat senyuman dari orang agung dari Tihamah Makkah itu. Rasulullah Muhammad SAW. Hebat ya, hebat. Gitu ya.
Jadi hidup ini berada di antara manis dan pahit. Seberangilah itu. Jangan pernah hati kita nyangkut di makhluk-makhluk. Pantangan nyangkut di makhluk-makhluk. Karena itu saya pernah main ke rumahnya Kiai Haji Muhammad Zuhri. Beliau itu ya memiliki kayu bulat kecil sebeginian ini. Itu dulu kayu itu punyanya orang wali Majdub. Ya, wali Majdub. Ketika si wali Majdub ini mau meninggal, dia datang ke Kiai Muhammad Zuhri. Ini untuk jenengan saja ya, ditinggal. Nah, ketika saya main ke sana, diperlihatkan itu loh. Batin saya sungguhnya mengharap, saya kat, nggak boleh kamu mengharap kepada makhluk-makhluk, nggak boleh. Walaupun ini gurumu, jangan pernah berharap. Berharaplah hanya kepada Allah Taala, gitu ya. Nah, ketika saya sudah pamitan pulang, sekitar 100 meteran, beliau, Kiai Muhammad itu berteriak manggil saya, Ustaz, ini jatahmu, ini, dikasihkan ke saya. Alhamdulillah. Tapi saya tidak pernah berharap. Kenapa? Saya larang hati saya untuk mengharapkan benda itu. Hanya kepada Allah harapan itu sah. Kepada selain yang menjadi batal. Jadi karena itu berbaiklah kepada orang, kepada siapapun, dengan tetap harapan tertuju kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah berharap kepada makhluk-makhluk. Nanti kita walaupun seperti itu akan terasa sekali bahwa kita itu merdeka. Itulah sebabnya ya, seorang budak bernama Bilal bin Rabah itu sesungguhnya lebih tuan dibandingkan tuannya sendiri, Umayyah bin Khalaf. Lebih merdeka siapa? Lebih merdeka Bilal bin Rabah ketimbang Umayyah bin Khalaf. Secara lahiriah beliau adalah budak, tapi secara batiniah beliau adalah salah seorang penghuni surga yang bunyi terompahnya sudah didengarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sudah didengarkan sejak di dunia ini. Kan istimewa kok, berarti dengan demikian ya istimewa. Istimewa. Oke ya. Ayo lagunya lagi.